Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk hari ini Bapak ingin menerangkan tentang dampak sosial informatika. Nah, dampak sosial, dampak itu apa dampak? Apa Mas Fahri, dampak itu apa Mas? Dampak. Ah ya betul, akibat ya Mas ya, Mas. Siapa tadi belakang itu? Oh Mas Adit. Ya, akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan adanya medsos ya, sosial informatika itu ya, contohnya media sosial itu ya, media sosial itu. Media sosial. Nah, nanti kita akan menganalisis ini ya. Ya, nggak usah dibuka dulu. Nah, kita teori ini ya, menganalisis medsos dan cyberbullying serta dampaknya. Jadi nanti kita analisa lah medsos itu dan cyberbullying. Cyber itu maya ya, dunia maya itu cyber. Kalau bullying itu perundungan, betul, perundungan. Perundungan tapi di dunia, lewat dunia maya ya, lewat dunia maya. Ya, cyberbullying. Ini pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Ini setelah mempelajari bab ini ya, kalian harus mampu menjelaskan kegunaan medsos serta dampak positif dan negatifnya. Mampu menjelaskan cyberbullying dan jenis-jenisnya. Terus mengkaji kritis informasi atau berita dari media online. Nah, setelah mengkaji kritis nanti menyimpulkan media itu bohong apa tidak, yaitu bermanfaat apa tidak, ya ada gunanya apa tidak gitu ya. Nah, ini pertanyaannya ini. Media sosial yang kalian miliki apa saja di HP itu? TikTok, terus Instagram, WA, yang lain? Facebook punya? Oh enggak punya. Ya enggak apa-apa ya. YouTube? Nah YouTube. Blogger itu belum ya? Ya, besok kelas 9 kita pelajari. Definisi dan karakteristiknya. Nih. Medsos adalah platform pembagian konten interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berkreasi dan berkomunikasi. Ya, ini ya. Ada kreasi dan komunikasi. Itu kelebihan medsos ya. Fitur utamanya meliputi interaksi aktif, pembuatan konten oleh pengguna dan jaringan sosial. Jadi yang membuat konten itu tidak hanya pengguna pribadi, bisa juga jaringan sosial, misalnya sekolah membuat konten, ada punya web. Klasifikasinya. Nah, medsos itu dikategorikan menjadi beberapa tipe ya. Seperti blog, ada forum, microblog, foto sharing, video sharing, social network, social game, dan bookmaking. Nah, ini klasifikasinya ya. Kalau blog, contohnya ada WordPress, ada blogger.com ya. Ini untuk blog. Medsos tapi yang wujudnya blog. Ayo dengarkan. Kalau blog itu ya, blog itu semacam catatan pribadi ya. Pokoknya kalau kalian sering mengarang, nah itu masukkan aja di blog ya. Oh ya, bisa. Apa blognya apa?
Tentang apa? Pelajaran. Oh ya, bagus. Nah, forum. Ini ada PHPBB, Stack Overflow. Nah, ini kalau microblog, Wix, Tumblr, Medium. Foto sharing. Nah, ini nanti bisa di social network, ada Facebook, ada Instagram, itu termasuk sosial ya. Karena biasanya untuk berinteraksi sosial pakai Facebook itu ya. Walaupun Facebook sekarang ini bisa untuk jual beli ya, jual beli COD itu. Ya. Perbedaannya apa? Nah, perbedaan media sosial dan media tradisional. Kalau media tradisional itu contohnya apa? Koran, terus majalah, terus majalah dinding sama isinya koran. Terus televisi, radio. Mengapa televisi dan radio itu termasuk media tradisional? Mengapa Mbak televisi dan radio itu termasuk media tradisional? Karena zaman dahulu ada itu ya. Nah, media televisi dan radio termasuk media tradisional itu karena tidak bisa interaktif ya. Saling membalas nggak bisa. Kita kalau televisi bisanya hanya menonton ya, atau menonton berita, mendengarkan berita gitu kan, melihat film itu ya. Radio juga hanya mendengar itu ya, tapi kita tidak bisa interaktif. Nah, tapi kalau media sosial kita bisa interaktif itu ya, dua arah. Intinya kalau medsos itu karena dua arah ya, interaktif, saling membalas dan saling mengirim ya, saling mengirim, saling membalas. Kalau tradisional hanya bisa mengirim. Dampak medsos, nah ini dampaknya. Menurut riset itu ya, riset tahun 2015 itu rata-rata orang menggunakan medsos itu 5 jam per hari itu, lama sekali ya. Iya apa enggak itu? Kalian iya enggak? 7 jam lah lebih. Sampai yang tidurnya malam-malam itu ya. Siapa yang karena medsos sering tidur di atas jam 12 malam? Ngacong aja coba. Banyak ya. Ya pagi-pagi ngantuk ya toh. Nah, itu termasuk dampak ya akibat penggunaan medsos ya. Kayak karena isinya menarik ya toh. Dampak positif. Satu, kedekatan sosial antar pengguna itu ya, yang jelas itu dampak positif. Jadi merasa jadi teman dekat ya, lebih gampang cari teman juga gitu ya. Mau ngajak touring bareng, ayo kan gitu ya toh. Besok Senin Selasa itu libur mau kemana ya toh, ngopi ya boleh. Silakan. Yang penting kegiatannya positif ya. Mempermudah komunikasi ya toh. Nah, itu mau kemana-mana gampang ya dengan WA. Kalau dulu itu di dusun itu ya, kalau undang-undang genduren itu harus matur gitu. Nah, itu salah satu kelemahannya. Kalau dulu undang-undang genduren itu matur, maka generasi muda itu diajari matur undang-undang genduren gitu, matur yang bagus. Nah, sekarang cukup pakai WA ya toh. Nah, pakai WA mengundang genduren di grup. Enggak, ini kita teori. Sekarang cukup pakai WA ya, undang-undang genduren ini.
Daftar sekolah juga pakai media itu ya. Nah, yang ketiga, proses rekrutmen karyawan itu juga dampak positif ya. Dengan medsos bisa dicari karyawan. Syaratnya ini lewat WA itu aja cepat ya. Nah, kadang-kadang apa-apa tuh di share lewat WA. Penegakan hukum dan investigasi. Nah, foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di medsos itu dapat digunakan ya untuk digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggar hukum. Jadi hati-hati ya kalian ya. Ini WA kalian itu kan sebagai barang bukti atau tulisan-tulisan. Maka kalau nulis harus yang baik ya, nggak boleh menghina, tidak boleh menghasut, ya, memberikan ujaran kebencian atau hate speech, nggak boleh itu ya. Tidak boleh. Kalau zaman sekarang itu modelnya cicak dan buaya itu. Nah, itu ya. Cebong dan apa? Buaya ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, juga kelebihannya medsos dapat diisi dengan game ya, review, feedback, terus macam-macam lah ya. Nah, itu kelebihannya. Dampak negatif ini ya, pengaruh terhadap kesehatan emosional. Jadi kalau kebanyakan ngegame ya kalian tuh suluh gatek kayak ngono angel ya toh. Nah, kokean medsos ya nyepelekke gitu. Kalau zaman dulu itu sudah diseblak ya toh, seblak nggutek itu. Kalau sekarang ya cuma diperingatkan ya, peringatkan. Makanya generasi sekarang tuh banyak yang tidak berhasil itu. Nah, kalau dulu itu orang nyatet ya udah diseblak itu gitu. Biar disiplin. Nah, sekarang kalian nggak nyatet ya kadang dibiarkan itu ya. Jadi tidak kreatif. Kemudian adanya berita bohong dan ujaran kebencian ya, hate speech, ya, berita bohong atau hate speech itu. Ujaran kebencian itu ya menjelek-jelekan itu ya, pokoknya memprovokasi ya, membuat orang lain marah, itu ujaran kebencian. Yang ketiga pencurian data, ini ya, dampak negatif medsos. 3 ini yang penting ya. Apa tadi? Pengaruh terhadap kesehatan emosional, berita bohong, juga pencurian data. Pencurian data itu banyak itu akhirnya yang apa tabungan-tabungan di bank itu habis itu ya, dibobol itu ya. Sekarang ke cyberbullying. Nah, ini intinya itu tindakan mengintimidasi ya. Mengintimidasi itu ya membuat orang lain tuh merasa hina itu ya, merasa hina. Nah, atau melecehkan itu. Bisa juga intimidasi itu berwujud melecehkan juga bisa, itu termasuk intimidasi. Atau ancaman ya, itu. Ancaman misalnya mengancam, awas kalau nggak mau bantu buat PR, nah itu diancam. Kamu tidak akan punya teman misalnya gitu ya. Nah, banyak itu nggak boleh itu ya. Nah itu lewat WA itu ya, lewat WA bukan langsung. Atau melecehkan lewat WA gimana? Ya itu ya mungkin pas fotonya
keadaan jelek terus disebar-sebarkan itu ya, misalnya gitu. Itu yang melecehkan, nggak boleh itu ya. Mukanya banyak jerawatnya terus dipoto close up, sebarkan, wah itu muka jelek ya misalnya gitu. Itu kan nggak boleh ya. Itu termasuk melecehkan. Nih, bahaya cyberbullying, bahayanya nih. Yang pertama ada pencemaran nama baik itu ya. Itu sangat bahaya nih. Pencemaran nama baik. Misalnya orang jujur dituduh korupsi ya toh. Nah, ijazahnya asli tapi dibilang palsu atau asli tapi palsu itu ya. Karena fotonya tidak sesuai. Ya, asli tapi fotonya tidak sesuai gitu. Ya. Nah, jadi nanti hakimnya bilang ini asli nih, tapi fotonya tidak sesuai. Neng asli barangnya. Kemudian penyebaran rumor palsu itu ya. Rumor palsu. Penghinaan dan pelecehan verbal. Verbal itu pakai kata-kata ya, menghina dengan kata-kata. Misalnya bocah kok bodone kaya ngene ya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Trolling. Nah, trolling itu tujuannya itu juga untuk itu ya, agar orang lain itu marah itu. Trolling ya. Oh, bikin emosi. Itu trolling. Bikin sedih atau bikin sedih itu ya, trolling. Kemudian pengancaman dan intimidasi. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini kalau dampak positif dan negatifnya ini. Kalau dampak positifnya cyberbullying itu orang jadi sadar untuk tidak melakukan itu ya, tidak melakukan cyberbullying. Tapi kalau dampak negatifnya itu bisa depresi ya. Depresi itu lama-lama bisa bunuh diri ya toh. Karena depresi. Bahaya itu. Bisa stres gitu ya. Depresi. Itu karena sering diejek lewat medsos gitu ya. Sudah di dunia nyata temennya nggak banyak, di medsos temennya sedikit aja sering ngejek-ngejek. Wah itu kasihan ya toh. Nah, biasanya hati-hati kalau kalian pendiam itu ya. Makanya jadi kalau bisa jadi anak jadi anak itu yang pede ya, yang pede. Jangan minderan lah. Banyak cerita gitu ya. Kalian banyak membaca buku itu ya. Banyak-banyak baca buku cerita, nanti digunakan untuk bercerita ke teman-temannya. Oh, ini ada cerita bagus gitu ya. Nah gitu. Pede, jangan diam. Kalau sering diam ya itu ya. Orang lain mau ngajak bergaul, wah itu mau diajak meneng wae. Dijak ngobrol meneng wae ya itu kan. Seolah-olah kan orang pendiam itu sebetulnya tidak mengejek, tapi karena pendiamnya itu dianggap mengejek juga bisa. Ajak ngomong mek meneng wae, ini tak ajak ngomong mek meneng wae. Akhirnya malas kancane ya toh. Nah, itu kan. Itu ya. Dampak positifnya jadi sadar, tidak membuli. Nah, dampak negatifnya itu bisa sampai depresi. Strateginya gimana? Strategi menghadapi cyberbullying. Nah, ini. Jadi kalau kalian dibully itu ya, kalau kalian dibully ya sudah, dianu aja itu ya, dicatat saja ya, dicatat. Terus nanti kalau WA ya WA-nya disimpan di bintang itu ya, di bintang terus ditunjukkan ke pihak berwenang atau yang profesional, yang profesi. Kalau di sekolah ya mungkin ke guru BK atau wali kelas ya, Bu, ini kok
saya sering digini-ginikan ya, itu kan nanti kan terus ada pengarahan dari guru BK ya, ada pengarahan, oh itu karena mungkin kamu apa sok gini-gini atau apa gitu ya, ada pengarahan atau nanti yang membuli kalau keterlaluan akan dipanggil ya, itu dipanggil. Nah sekarang mengkaji kritis informasi di medsos tuh ya. Ya, informasi di medsos itu ya jangan langsung ditelan mentah-mentah, itu ya harus dikritisi juga. Nih, cara untuk mengetahui berita itu bohong apa tidak. Nih yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Misalnya, mengapa cerita ini kok ditulis apa sih? Kok ceritanya kok ditulis apalagi kok ditujukan ke saya? Motifnya apa itu? Apakah akan berujung ke pengiriman uang? Nah, kalau sudah ujung-ujungnya minta data pengiriman uang, itu hati-hati, itu kebanyakan palsu itu ya. Nah, itu harus dilihat. Nah, kemudian yang kedua diperiksa sumber informasinya ya. Oh, pas banyak pengangguran itu banyak yang memberitahukan tentang lowongan kerja. Nah, itu harus cari sumber informasinya, itu kalau dari BUMN resmi apa tidak gitu ya. Itu harus dicek betul ya, dicek betul. Kemudian cek and recheck dari liputan lain. Nah, misalnya nanti kita lihat contohnya ya. Cek validitas gambar. Validitas itu ya keakuratan ya, keakuratan gambar itu valid apa tidak ya. Gambar itu ya valid tapi ternyata palsu, kan ada ya toh. Fotonya itu ya foto asli, tapi kalau dijejerkan kok tidak itu ya. Apalagi pakai apa itu pendeteksi wajah itu malah meleset ya toh. Hanya 37%. Nah, setelah dijejerkan dengan milik orang lain 90% gitu kan. Wah, berarti kan fotonya asli tapi palsu gitu kan. Nah, itu nanti dicari di Google Image itu ya. Ini contoh hoaxnya ini. Ada ini kejadian belum lama ya. 28 Februari PLN bagi token listrik gratis 200.000. Wah, ini nanti ini kan ada segera daftar ya. Segera daftar. Nah, ini orang kalau nggak hati-hati langsung wah harus segera daftar ini, klik daftar. Nah, klik daftar itu nanti di sana kalian harus mengirim data ya, data macam-macam. Nah, data macam-macam itulah nanti yang digunakan untuk kejahatan. Nah, kalau menghadapi seperti ini gimana? Nah, kalian bisa ngecek ya. Ngecek di media. Kalau ini dicek di Kompas ya, kompas.com itu kan ada cek fakta, namanya cek fakta itu. Banyak sekali itu. Nah, ternyata setelah dicek, PLN tidak pernah membagikan token listrik gratis melalui link atau tautan yang beredar di luar kanal resmi perusahaan gitu. Kata Yuda seperti diberitakan di kompas.com 28 Februari 25. Nah, jadi itu situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap, asal provinsi serta nomor akun Telegram aktif. Nah, itu kan bahaya. Nanti mungkin bisa digunakan apa itu nomor akun loh ya.
Biasanya Telegram kan nomor akunnya nggak kelihatan ya toh. Nah itu disuruh memasukkan, itu kan nanti Telegramnya bisa namanya apa itu, dihack ya. Nah dihack seperti milik gue ini kemarin, WA-nya dihack, minta pulsa ya toh. Nah, siapa yang jual pulsa mau saya beli kan gitu. Tapi nanti kalau sudah ngirimkan pulsa 50.000 ternyata nggak dikasih duitnya, nggak dikasih kan gitu. Nah itu caranya itu seperti itu. Jadi dikaji atau dicek. Nah kesimpulannya ini, analisis dampak sosial dari media baik positif maupun negatif, serta pentingnya memahami dan mengatasi cyberbullying untuk menciptakan lingkungan online yang aman ya. Nah terima kasih ya. Ini untuk soalnya ini, soal dampak sosialnya ini ya kalian catat ya linknya itu ya. Linknya itu bit.lz/3EO ya, itu 3EO 3EO 7IV6 7IV6 3EO 7IV6. I-nya huruf kecil, EO-nya huruf besar, 7 terus E huruf kecil, V huruf besar 6. Nah, atau di barcode itu ya, atau pakai barcode itu. Silakan soalnya itu dikerjakan ya. Ya masih ada waktu tuh ini untuk penilaian. Masih ada. Di scan barcode-nya boleh. Scan barcode boleh, atau ini dimasukkan ngerjakannya boleh pakai komputer ini ya, di lab atau itu. Terima kasih ya. Semua mengerjakan ya, semua mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.